Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarida Aryani Agus. Saya mengajar di TK Ceria SKB Kabupaten Kota Baru. Saya mahasiswa RPL PG PAUD Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 241012672016. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pelaksanaan bimbingan dan konseling yang bermutu di pendidikan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama yang dapat membentuk perkembangan anak secara menyeluruh, baik itu perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial dan emosional, dan perkembangan fisik motorik, yang mana secara keseluruhan perkembangan tersebut merupakan bekal bagi anak untuk membentuk perkembangan kepribadian dan kesiapan belajar anak di tahap yang selanjutnya. Namun sayangnya, tidak semua anak memiliki perkembangan yang optimal tanpa hambatan. Anak mengalami berbagai permasalahan seperti anak yang memiliki masalah dalam ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ada juga anak yang mengalami masalah perilaku, anak yang mengalami masalah keterbatasan perkembangan, ataupun ada anak yang mengalami gangguan sosial dan emosional. Maka dari itulah diperlukan bimbingan dan konseling di PAUD untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, lembaga bimbingan dan konseling di PAUD itu tidak hanya berfungsi untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi juga menekankan pada pencegahan dan pengembangan potensi anak menurut tahap-tahap perkembangan anak. Agar lembaga bimbingan dan konseling di PAUD itu berjalan secara optimal, maka diperlukanlah manajemen pelaksanaan bimbingan dan konseling yang bermutu di PAUD, di mana manajemen ini adalah manajemen yang terencana, sistematis, berkelanjutan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Secara pengertian, manajemen bimbingan dan konseling yang bermutu di PAUD merupakan proses pengaturan layanan bimbingan dan konseling yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis yang mengutamakan kualitas layanan dan kepentingan terbaik bagi anak. Manajemen bimbingan dan konseling di PAUD harus berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Artinya, layanan ini berfokus pada kebutuhan dan perkembangan anak. 2. Sesuai dengan tahap perkembangan anak. 3. Terintegrasi dan holistik. Artinya, layanan ini menyatu dengan pembelajaran dan pengasuhan anak. 4. Profesional dan beretika. Artinya layanan ini dilaksanakan oleh pendidik yang memiliki kompeten dan menjunjung etika. BK. 5. Adanya kolaborasi dan partisipatif. Artinya melibatkan orang tua dan pihak yang terkait untuk berpartisipasi. 6. Berkelanjutan, artinya layanan ini konsisten dan berkesinambungan. Tujuan manajemen pelaksanaan bimbingan dan konseling yang bermutu di satuan PAUD antara lain: 1. Menjamin terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan anak. 2. Meningkatkan kualitas perkembangan sosial emosional, kepribadian, dan penyesuaian diri anak. 3. Mencegah timbulnya permasalahan perilaku
memberikan layanan pendampingan yang profesional bagi guru dan orang tua. 5. Mewujudkan sistem layanan bimbingan dan konseling yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di satuan bangsa. Tahap-tahap pelaksanaan bimbingan dan konseling yang bermutu di PAUD meliputi 1. Tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. 1. Pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan merupakan hasil identifikasi dari kebutuhan dan potensi anak melalui observasi dan catatan perkembangan. 2. Perumusan tujuan bimbingan dan konseling yang jelas dan terukur. 3. Perumusan program bimbingan dan konseling yang terintegrasi dengan kurikulum PAUD. 4. Penyediaan fasilitas yang berupa sumber daya, metode, dan media yang ramah anak. Pengelolaan di sini yang masuk ke dalamnya adalah pengorganisasian dan uraian tugasnya yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan BK di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan juga konselor atau psikolog. Kepala sekolah bertugas sebagai penanggung jawab program bimbingan konseling, sedangkan guru bertugas sebagai pelaksana utama dari layanan bimbingan dan konseling, sedangkan konselor sebagai pendukung jika diperlukan dalam kegiatan bimbingan konseling. Selain itu pula adanya kerjasama dari orang tua untuk mendukung dan mendampingi anak di dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang termasuk ke dalam bagian pengelolaan ada juga fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya, untuk sarana itu ruang konseling yang nyaman dan aman, lingkungan yang bersih, terus area main yang mendukung. Kemudian untuk prasarana, media bermain edukatif, kemudian media konseling, terus instrumen asesmen. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling di PAUD. Pelaksanaan bimbingan konseling di PAUD itu dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Bentuk layanan BK-nya adalah observasi perlakuan terhadap anak, kegiatan pembelajaran dan penguatan perilaku positif. Ada juga konsultasi dengan orang tua, kegiatan mengembangkan sosial emosional melalui bermain peran dan cerita. Kemudian rujukan kepada tenaga ahli apabila ditemukan masalah perkembangan tertentu kepada anak. Tahap keempat yaitu evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan dan konseling di PAUD. Evaluasi yang dilakukan melalui catatan anekdot perkembangan anak, portofolio hasil karya anak, refleksi guru terhadap proses layanan BK, diskusi dan komunikasi kepada orang tua. Hasil evaluasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk tindak lanjut perbaikan program layanan BK di PAUD. Kesimpulan, berdasarkan hasil presentasi hari ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan bimbingan dan konseling di PAUD merupakan upaya sistematis yang digunakan untuk mengelola layanan bimbingan dan konseling agar berjalan
efektif, dan bermutu. Manajemen pelaksanaan bimbingan dan konseling mencakup perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berdasarkan kepada perkembangan anak. Dengan manajemen yang baik dapat membantu anak untuk berkembang secara optimal. Sekian dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.